Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tim matematika kelas 9 SMP Negeri 12 Batam dengan Ibu Titin Ariprianti dan Pak Denny M. Arif Setiawan. Kali ini kita akan membahas tentang pangkat nol dan pangkat pecahan. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pangkat positif dan pangkat negatif. Kali ini kita akan bahas tentang pangkat nol. Berapa bilangan kalau dipangkatkan 0? Nah, Ibu ambil misalnya ada bilangan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Kalau kita menggunakan sifat perpangkatan yang sudah kita pelajari kemarin, perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, jika dibagi pangkatnya akan dikurang. Jadi ini akan menjadi 2 pangkat 3 dikurang 3. Jadi hasilnya 2 pangkat 0. Kemudian kalau kita cari hasilnya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 itu hasilnya 2 pangkat 3 adalah perkalian 2 kali 2 kali 2. Kali 2 maaf. Sebanyak 3 kali. Jadi dibagi 2 kali 2 kali 2. Jadi hasilnya 8/8. Nah, 8 dibagi 8 itu 1. Nah, dari sini ini kan sama ya, soalnya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Ternyata diperoleh bahwa 2 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Dan ini berlaku untuk semua bilangan. Jadi kalau dirumuskan itu A pangkat 0 hasilnya 1. Dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. A adalah bilangan real. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi kalau 1 pangkat 0 hasilnya 1. 10 pangkat 0 hasilnya 1. 1 juta pun pangkat 0 hasilnya juga tetap 1. Nah, itu perlu kalian ingat yang itu. Kemudian kalau pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan itu kan kalau ditulis rumusnya itu A pangkat M per N itu sama dengan akar N dari A pangkat M. Jadi ini dibaca, cara membacanya itu ini akar N dari A pangkat M. Itu cara membacanya. Kemudian untuk mengingat ini, kalau ada A pangkat M per N, merubah akarnya kok bisa seperti ini. Nah, cara mengingatnya gini nak. Kalau pangkat pecahan itu kan terdiri dari pembilang dan penyebut. Penyebut itu yang posisinya di bawah. Nah, yang menjadi akar itu adalah N. N itu yang posisinya di bawah. Nah, cara ingatnya gini. Akar pohon itu kan posisinya di bawah. Jadi kalau dia di bawah itu yang akan menjadi akarnya. Nah, contohnya supaya kalian mudah memahaminya. Contohnya misalnya ubah
bentuk akar, ubah ke bentuk akar maksudnya. Misalnya yang pertama A pangkat 2/3. Berarti menjadi, ingat yang di bawah berarti yang 3. Berarti akar 3 dari A pangkat 2. Yang berikutnya, misalnya 3 pangkat 4/5. Berarti menjadi, nah yang di bawah 5. Akar 5 dari 3 pangkat 4. Kemudian kalau misalnya ini 3 pangkat setengah. Nah, yang sebagai penyebut yang di bawah itu angka 2. Berarti ini akar 2 dari 3 pangkat 1. Jadi 3 pangkat 1 itu nggak usah ditulis. Ini kan harusnya gini ya, tapi tidak ditulis. Jadi khusus untuk akar 2 itu akar 2, angka 2 tidak ditulis. Khusus untuk akar 2. Jadi merubah dari bentuk pangkat ke bentuk akar seperti ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Terus bagaimana kalau mau merubah dari bentuk akar ke pangkat? Nah, berarti kita rubah saja. Jadi kalau misalnya Ibu ambil contoh, ubahlah ke bentuk pangkat. Misalnya akar 5. Berarti 5 pangkat. Nah, ini berapa di atas di pangkat 5 ini? 1 per, kalau tidak ditulis berarti per 2. Bisa ya? Kemudian kalau ada lagi misalnya akar 5 dari 3 pangkat 3. Berarti menjadi 3 pangkat 3-nya mengikuti saja 3 pangkat 3. Nah, akarnya menjadi per 3 pangkat 3/5. Lagi yang berikutnya kalau ada akar 4 dari 2 pangkat 3 misalnya. Berarti 2 pangkat 3/4. Dan seterusnya. Mudah-mudahan kalian jelas ya. Ini tentang pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan inilah nanti yang menjadi dasar ke bentuk akar. Nah, bentuk akarnya sudah kalian ketahui, tinggal kita akan melanjutkan lagi yang ke penyederhanaan operasi bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar. Nah, ini dia. Operasi bentuk akar. Jadi kalau ada operasi di matematika itu otomatis dia akan
Di dalamnya ada tambah dan kurang. Ini selalu berpasangan nih. Kemudian yang kedua, kali dan bagi. Nah, untuk operasi bentuk akar yang tambah dan kurang atau penjumlahan dan pengurangan, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan ini penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bentuk akar bisa ditambah atau dikurang apabila akarnya sama. Nah, misalnya contohnya, selesaikanlah. Akar A ditambah 2 akar A. Nah, operasi pada bentuk akar ini sama seperti pada operasi aljabar. Jadi di aljabar itu yang bisa ditambah atau dikurang adalah koefisiennya. Jadi di aljabar juga bisa ditambah atau dikurang kalau variabelnya sama. Nah, akar di sini itu posisinya sama seperti variabel kalau pada aljabar. Kalau di aljabar itu koefisien kan letaknya di depan variabel. Nah, ini juga gitu. Ini artinya di depan akar A ini ada koefisien di sini, ada bilangan yang biasanya tidak dituliskan karena hasilnya hanya akar A saja. Jadi ini pasti di sini adalah 1. Jadi itu artinya 1 ditambah 2 akar A. Jadi 3 akar A. Yang kedua misalnya, nah ini kalau Ibu buat angka 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurang 2 akar 2. Berarti, nah ini sama akarnya semua nih. Tinggal kita operasikan bilangannya. 3 tambah 4 dikurang 2 akar 2. Berarti 7 kurang 2. 5 akar 2. Kalau misalnya 3 akar 2 ditambah 2 akar 3. Bisa tidak ini dijumlahkan? Kita lihat akarnya, yang satu akar 2, yang satunya akar 3. Artinya dari sini dia tidak sama. Berarti kalau tidak sama, otomatis dia tidak bisa dijumlahkan. Karena syaratnya tadi bisa dijumlahkan atau dikurang kalau akarnya sama. Berarti ini hasilnya berapa? Ya hasilnya tetap ini. 3 akar 2 ditambah 2 akar 3. Sampai di sini jelas ya. Nah, kemudian lanjut ke menyederhanakan. Menyederhanakan akar. Jadi contohnya gini. Kalau ada akar 50 itu bisa disederhanakan menjadi akar, pikirkan dua bilangan
yang salah satunya bisa ditarik akarnya. Nah, ini kan 50. 50 itu berapa kali berapa sih? Kan ada banyak ya, ada 1 kali 50, ada 2 kali 25. Hanya itu ya. Nah, kita ambil yang 25 kali 2. Kenapa diambil yang 25? Karena akar 25 itu bisa ditarik nilainya. Akar 25 itu adalah 5. Akar 25 adalah 5. Nah, 2-nya tetap akar 2. Kemudian kalau akar 8. Nah, kalau 8 mikirnya langsung faktor dari 8. 1, 8, 2 dengan 4. Itu ya. Jadi ini 4 kali 2. Akar 4 berapa? 2. Yang ketiga, akar 27. Berarti ini kan akar berapa nih kira-kira? Faktor dari 27. 1 kali 27, 3 kali 9, terus udah itu ya. Jadi ini 9 kali 3. Akar 9, 3. 3-nya tetap akar 3 karena nggak ada nilainya, tapi dia berkoma kan, jadi tetap kita buat 3 akar 3, tidak ada bilangan bulatnya, enggak, dia berkoma. Kemudian kalau misalnya akar misalnya akar berapa? 48. Faktor dari 48 ini kan banyak nih. 1 kali 48, 2 kali 24, 3 kali berapa? 16 ya. Nah, kira-kira mana yang kita ambil? Ya, yang 16. Kenapa 16 kali 3 maksudnya? Karena akar 16 itu bisa diambil akarnya. Kalau kita ambil yang faktornya 2 kali 24, nah akar 2 nggak bisa. Akar 24 kan tidak ada nilai bulatnya. Jadi kita ambil yang ini. 16 kali 3. Akar 16, 4. Akar 3 tetap akar 3. Nah, itu cara menyederhanakan akar. Jadi tadi kita sudah belajar yang operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau kita gabungkan dengan yang ini, nah Ibu akan ambil contoh soal. Contoh soalnya Ibu ambil dari buku Bupena kelas 9. Bupena kelas 9 ini bisa kalian dapatkan ada di daerah Legenda. Di toko buku apa itu namanya? Dupon kalau nggak salah. Nah, kalau kalian mau memilikinya, Ibu pakai itu juga untuk melengkapi belajar kalian di rumah. Jadi Ibu ambil contoh soalnya. Di situ ada soal akar 50 ditambah akar 8 dikurang akar 32. Berarti hasilnya kita sederhanakan dulu. Akar 50 tadi 25 kali 2 ditambah 4 kali 2 dikurang 32 itu berapa?
8 kali 4. 8 kali 4. Nah, masih bisa ditarik akarnya. Cari yang bilangannya lebih besar. Ya, 16 kali 2. Berarti ini sama dengan akar 25 itu 5. Akar 2 ditambah akar 4 itu 2. Dikurang akar 16 itu 4 akar 2. Nah, ini kita tambahkan. Artinya kan ini berarti 5 tambah 2 kurang 4. Berarti 7 dikurang 4. 3 akar 2. Jelas ya? Nah, itu operasi tambah dan kurang. Kemudian kita bisa menyederhanakan bentuk akar ini. Kemudian Ibu akan lanjut ke operasi yang berikutnya, yaitu operasi perkalian dan pembagian. Tentunya pada bentuk akar. Perkalian bentuk akar itu kalau ada akar A kali akar A, itu hasilnya akan menjadi A. Loh, kok bisa? Bisa. Tadi kita sudah belajar yang pangkat pecahan kan? Akar A itu kan A pangkat setengah dikali A pangkat setengah. Nah, kalau perkalian pangkatnya ditambah, berarti A pangkat setengah tambah setengah. Jadi A pangkat 1. A kan hasilnya. Nah, jadi kalau akarnya sama, dikalikan hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya, akar 2 kali akar 2 itu hasilnya 2. Akar 5 kali akar 5 itu hasilnya 5. Dan seterusnya. Itu perkalian. Jadi kalau ada contoh lain, contoh soal, selesaikanlah. Misalnya 2 akar 3 kali akar 3. Itu jadi hasilnya menjadi 2 kali akar 3 kali akar 3, 3. Jadi 6. Itu ya. Kemudian contoh lain, 4 akar 2 dikali 2 akar 2. Jadi akan menjadi, nah, yang di depan akar ini kita kalikan. 4 kali 2. 4 kali 2. Jadi 8. Akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Jadi 2. Jadi hasilnya 16. Itu ya. Jelas. Kemudian itu tadi kalau per akar A kali akar A. Tadi kan akar A kali akar A hasilnya A. Jadi kalau akar A kali akar B. Jadi bilangannya tidak sama. Itu hasilnya gimana? Ya akan menjadi akar A kali B. Contohnya,
Misalnya akar 2 kali akar 3. Berarti akan menjadi akar 2 kali 3. Berarti akar 6. Kemudian, nah kalau ada bilangannya 3 akar 5 dikali 2 akar 3 misalnya. Berarti akan menjadi, nah ini yang enggak ada akarnya ini, yang bilangan di depan akar, kita kalikan dulu. 3 kali 2, 6. Akar 5 kali akar 3. Berarti akar 15. Jelas ya? Oke. Kalau itu sudah jelas, berarti kita masuk ke pembagian. Pembagian bentuk akar. Jadi kalau ada bentuk akar, akar A dibagi akar B, itu akan menjadi akar A per B. Nah, contohnya akar 2 per akar 3. Berarti sama dengan akar 2 per 3. Jadi kalau berikutnya, kalau ada akar 12 dibagi akar 3. Berarti akan menjadi akar 12 per 3. Berarti sama dengan akar 4. Berapa akar 4? 2. Kemudian kalau ada 8 akar 10 per 2 akar 5 misalnya. Nah, ini akan menjadi, nah ini bilangan 8 dengan 2 kan bisa dibagi. 8 bagi 2, 4. Nah, ini akar 10 dibagi akar 5, berarti akar 2. Jelas ya? Oke. Lanjut. Selanjutnya, merasionalkan bentuk akar. Sebelum masuk ke merasionalkan bentuk akar, Ibu akan memberikan latihan ke kalian. Nah, latihannya dari yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama, ubahlah ke bentuk akar dari 3 pangkat 4 per 7. Kemudian 6 pangkat 3 per 8. Yang berikutnya, ubahlah ke bentuk pangkat. Yang pertama, akar 3. Yang kedua, akar 5 dari 2 pangkat 3. Kemudian
Nomor 3, hitunglah 3 akar 8 ditambah 4 akar 50. Kemudian yang keempat, hasil dari 4 akar 3 dikali 2 akar 2 dibagi 4 akar 2. Nah, coba kalian oret-oret di buku latihannya. Itu latihan dari yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, dari sini nanti kalau kalian ada pertanyaan, bisa kalian komunikasikan dengan Ibu melalui WhatsApp atau melalui Telegram. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.